Ya. Berapa sih modal yang dibutuhkan untuk buat laundry seperti ini? Pengen ada penghasilan selain dari kerja. Oke, Ataupun jadi nanti senangnya sih usaha, tapi Iya. sekarang lagi kerja dulu, gak ada masalah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Denny di channel Langkah TV. Kali ini gue ada di Klinik Laundry, salah satu laundry mitranya Langkah. Dan sebelah gue udah ada Om Reski dan Om El sebagai founder dari Klinik Laundry ini. Oke, bisa diperkenalkan dulu Om. nama gue Rizky atau biasa dipanggil Reski. Gue pekerjaannya ya karyawan swasta aja sih di luar klinik. Kalau gue namanya El Depari, biasa sih dipanggil El. Kalau kerja itu sebagai markom di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Oke, itu tadi namanya udah kenal ya teman-teman. Om, boleh ceritain nggak, kan udah kerja juga nih, kan lagi kerja nih, kok memutuskan untuk jalanin usaha? Bisa diceritain bagaimana latar belakangnya? Kalau dari gue sendiri sih sebenarnya sih memang bukan hobi ya. Jadi kalau gue Senang pribadi usaha, ya kan? senang usaha ya, karena memang ada background dari orang tua itu keturunan dari Padang ya, yang dimana kalau Padang itu kan memang pandai dagang ya. Pandai dagang. Iya, selain itu memang ya pengen ada penghasilan selain dari kerja. Ataupun nanti kedepannya kalau memang ada kesempatan juga ya pengennya berdiri di kaki sendiri sih. Oh, tetap menjalani usaha ya. Kalau Mail? Kalau gue sih pengennya dapat tambahan dari bisnis, dan juga kalau memang rezekinya di bisnis ya bakalan di situ terus. Ya, jadi intinya teman-teman ini senangnya sih usaha, tapi Iya. sekarang lagi kerja dulu, nggak ada masalah sih. Gue juga dulu gitu jalanin dua-duanya. Oke, kapan klinik berdiri? Kalau klinik berdiri itu di awal November Awal November. tahun 2020, pas di masa-masa pandemi kita bukanya. 3 bulanan ya kurang lebih. Iya. Berarti belum lama nih. Sebenarnya sih kalau untuk konsepnya berdirinya sih ya kita udah ada obrolan dari 2019 akhir ya. Mempersiapkannya 2019 Iya. akhir. 2019 Oke. akhir, dan kebetulan di 2020 itu pertengahan itu kan sempat PSBB ketat ya. Oke. Iya. Dan kondisinya nggak terlalu itu, makanya kita nantilah mundurin. Jadi setelah new normal kita coba baru kembangin lagi sih. Kira-kira ide awal 2019 dipersiapkan, lalu mulai November. Betul. Kalau ini sih gue pribadi udah punya dari 2017-2018 Ya, ada ya. karena kesibukan dan Betul. sebagainya, Iya. mundur, nggak apa-apa, yang penting jalan Om, Benar. terrealisasi. Saat memutuskan untuk usaha nih, ada nggak seperti banyak orang mengalami gitu kekhawatiran takut gagal atau takut rugi? Ada nggak kekhawatiran itu? Kalau kekhawatiran sih pasti ada, tapi kita itu mempersiapkannya itu dengan sangat matang ya, mulai dari konsepnya, mulai dari kita mau bisnisnya seperti apa dan bisnis apa, kita tuh udah mau kita buat matang dulu, baru kita buka usaha. Karena kebanyakan kan kalau kita buka bisnis kayak gitu kan, kalau persiapannya kurang biasanya langsung ngedrop. Jadi Seperti itu. kekhawatiran ada, tapi dengan persiapan yang cukup, Iya, kekhawatiran itu bisa dipangkas lah, bisa katakan diatasi gitu ya. Tambahan sedikit sih Ya. kalau mengenai kekhawatiran ya. Ya semua orang pasti untuk memulai usaha baru pasti banyak Ya. kekhawatiran ya. Takut ini, takut itu, takut ini. Tapi ya selain persiapan ataupun konsep ya kita juga satu misi sih ya, sama mental yang kuat sih. Iya. Kayak gitu. Teman-teman, kekhawatiran pasti ada, tapi dengan persiapan yang cukup, kekhawatiran itu bisa dipangkas teman-teman ya. Satu pelajaran buat gue juga. Om, persiapan bisa diceritain nggak masa persiapan sampai dengan laundry ini bisa jalan? Gimana? Untuk persiapannya kalau untuk itu udah Mungkin masih ingat nih karena mulainya November, walaupun idenya udah dari awal 2019 kan. betul.
ide kita sih dari 2019 akhir udah ada ya. Jadi sebelum kita mulai usaha, persiapannya itu ya pertama ya itu kita coba riset pasar. Selain riset pasar juga lokasi. Lokasi, selain lokasi kita juga pelajari nih sedikit demi sedikit tentang bisnis laundry itu seperti apa. Teknis juga nggak? Teknis otomatis pasti. Kan biasanya nggak bisa dikatakan kalau dari nol nggak sebisa sebentar tuh. Betul. Ada nggak cara cepatnya untuk bisa segera memahami teknis laundry gitu? Banyak cara ya. Gue juga sempat ada kontak juga dengan Akademi Laundry ya, yang situ ngupas banget tentang laundry. Atau bisa juga ada beberapa channel YouTube memang yang mereka itu benar-benar full ngebuka gimana edukasi tentang laundry. Itu salah satu juga ya. Betul. Selain itu juga, selain gue ngeliat ataupun riset dari pelaku laundry dari YouTube, gue juga sedikit ada perbincangan atau meminta saran dari yang sudah melakukan bisnis laundry. Gitu. Jadi apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya, terus kita catat barang-barang gitu. Betul. Kita catat barang-barang. Nah, selain itu kan untuk di laundry kilo ya. Nah, untuk di treatment sendiri ya kita juga ada yang pelajari kemitraan dari beberapa vendor, betul. Oke. Nah, vendor apa aja? Ya. Sampai kita pernah ketipu sama vendor juga. Ya. Ada suka duka. Wah, parah lah kalau itu. Jadi teman dapat vendor, lalu vendor laundry untuk kilonya ini ya, pakaian. Apa itu ya? Kita itu kan nggak tahu yang namanya mesin seperti yang apa dibutuhkan, terus gimana instalasi untuk laundry sendiri. Untuk singkatnya teman-teman cari vendor yang memang mempunyai paket usaha. Nah, jadi tuh ya kita udah deal-dealan dengan apa aja segala macam yang kita dapatkan. Udah deal, sempat terinstall setengah jalan itu. Setengah jalan. Biaya udah masuk full. Sampai akhirnya vendornya nggak bisa dihubungi dan ya udah hilang gitu aja. Hilang di telan bumi. Intinya sih terlalu percaya ya. Terlalu percaya. Oke. Ya itu pelajaran ya. Pelajaran. Di dunia usaha tuh ya pasti seperti aja itu. Sih. Tapi balik lagi persiapan Om kayaknya kuat termasuk mental. Jadi terjadi seperti itu tetap jalan. Tetap ada. Ya mudah-mudahan aja istilahnya duganya terjadi di awal, ketika jalan sampai sananya udah tinggal lancarnya doang. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Oh iya, kenapa memilih bisnis laundry? Kalau kenapa memilih bisnis laundry? Dari sekian banyak pilihan pasti. Karena kita melihat bisnis laundry ini sangat menjanjikan sebenarnya. Apa yang buat jadi laundry menjanjikan? Yang membuat menjanjikan itu satu, orang di perkotaan itu terlalu hektik dengan pekerjaan, jadi tidak sempat lagi sempit lah ya. Untuk memikirkan kapan dia mau nyuci pakaian untuk ke kantor. Kalau bisa udah di rumah mah istirahat, atau tidur atau main sama anak gitu ya. Nggak mau lagi waktunya kebuang ke nyuci baju seperti itu kan. Hal itu membuat laundry jadi menjadi sesuatu lah di bisnis, menjanjikan. Tambahan kalau dari pihak gue pribadi, pertama potensi pasarnya juga masih kuat, pasarnya juga masih banyak ya. Yang ketiga, laundry itu bukan yang habis atau barang basi ya, artinya kapanpun kita mau jalan ya kita nggak terlalu khawatir. Pasarnya selalu ada, kadang nggak basi ya. Jasa yang sangat dibutuhkan. Tinggal kita mempertahankan kualitas saya sih. Saat ini Om udah jalan 3-4 bulan ini, boleh tahu nggak rata-rata per hari berapa kilo? Sepatunya berapa pasang per hari? Kalau untuk berjalan sih sebenarnya kita baru jalan 2 bulanan. 2 bulan. 2 bulanan kurang ya. Kalau untuk pasaran laundry sendiri memang agak lebih bagus di baju ya, di pakaian. Baju berapa per kilo rata-rata? Per harinya kalau kita range itu nggak mati sih di 50 kilo per hari. Udah sangat, gue pikir udah sangat lumayan sih itu kalau 2 bulan pertama udah lumayan. 50 kilo sehari 2 bulan pertama. Kalau sepatunya? Kalau sepatu sih dia di satu per hari adalah. Tapi gini hampir satu per hari lah. Seperti itu. Nggak apa-apa lah, baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Langkah juga 10 bulan pertama rata-rata baru 50 aja tuh. Ya itulah proses ya. Mungkin sih ada kendalanya di
pemasaran kali ya. Pemasaran. Iya, karena kan ya lumayan ya, itu cukup menguras waktu karena kita mau untuk ngedesain suatu iklan aja itu butuh waktu yang cukup lama ya. Kayak gitu. Jadi mungkin kendalanya di situ. Dan, lokasi gimana Om? Lokasi Om? lokasi juga kalau untuk sepatu atau treatment yang lainnya ini juga sebenarnya agak kurang dukung sih. Jadi gue tambahin ya, gue share dulu nih. Dulu di awal gue laundry pakaian bersebelahan dengan laundry sepatu dengan nama berbeda. Itu ya begitulah. Gue pikir sih salah lokasi gue ya waktu si langkah ini ya. Laundry pakaiannya oke, laundry sepatunya kurang. Iya. Akhirnya kita pindah dan alhamdulillah mungkin bisa jadi seperti itu, atau memang untuk pemasarannya dari kita sendiri belum yang up banget ya untuk pemasarannya ya. Jadinya ya mungkin kita belum dikenal masyarakat ya, tantangan yang udah terasa banget dirasakan apa ya. Oke. Ya itu pun cukup murah. Namanya juga kita bergerak di bidang jasa ya, pasti pelayanan kita juga membentuk timnya itu nggak sembarangan.